Hubungan dalam berumah tangga pastinya mengandung sebuah unsur yang memang sangat spesial jika seseorang yang menjalaninya dengan rukun serta damai. Dan hal itu pun begitu sangat terlihat pada situasi hubungan rumah tangga kedua pasangan Yuanita Kristiani dengan sang suami Indra Wiguna yang nampaknya selalu harmonis dalam menjalani bahtera berumah tangga mereka. Dan pada kesempatan kali ini, Yuanita Kristiani pun membagikan tipsnya dalam menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Lantas, benarkah sejak menikah hingga saat ini, Yuanita dan suami selalu mesra dan belum pernah berselisih paham? Oh, oke. Ya seperti kalau namanya pernikahan sih, nggak mungkin nggak ada nggak mungkin nggak pernah berantem tuh nggak mungkin sih. Aku yakin banget tuh nggak ada lah yang kayak gitu. Nggak ada pernikahan yang sempurna gitu loh. Aku sama Indra juga pasti ada kalanya kita check up juga pasti ada gitu kan. Cuma ya kita berdua ya memang sepakat gitu. Pokoknya setiap kali ada masalah ya diusahakan harus selesai malam itu juga. Gitu. Jadi kalau misalnya pokoknya di hari itu juga tuh harus tuntas gitu loh. Jadi diobrolin. Meskipun mungkin ya kita butuh waktu untuk cooling down dulu. Tapi kalau udah salah satu itu sudah tenang, biasanya kita mulai bahas gitu. Pertama itu. Jadi harus mau nurunin ego kali ya tipsnya ya. Jadi harus mau nurunin ego masing-masing. Terus abis itu saling mengerti satu sama lain. Terus juga bisa jaga. Dan satu lagi aku percaya sih tips yang paling penting adalah kalau pernikahan rukun, pasti kehidupan pernikahanku juga akan diberkati sama Tuhan. Jadi aku percaya bahwa segimanapun mungkin sulitnya keadaan kita, tapi selama kita berdua itu sepakat, kita berdua ini saling terbuka gitu loh, maksudnya satu sama lain gitu ya, sepakat dalam berbagai hal, aku percaya bahwa rumah tangga kita, pernikahan kita pasti sehat dan akan diberkati Tuhan. Ada banget, dan itu jadi komitmen kita. Jadi kebetulan love language-nya, jadi bahasa cintanya Indra, love language-nya Indra tuh dia quality time kan. Jadi dia tuh senangnya gitu. Jadi Indra tuh bukan tipe orang tuh yang buat dia itu di kamar nonton, ditemenin nonton film favoritnya dia, itu buat dia tuh udah sama dengan. Jadi kita berdua tuh punya kesamaan, kita tuh suka banget nonton, kita juga suka makan enak gitu loh. Jadi kalau aku suka makan enak, kalau aku tuh kena makanan yang enak tuh tiba-tiba mood yang lagi gitu, langsung bahagia gitu. Dan itu kita berdua maksudnya tahu satu sama lain gitu loh. Jadi ya itu sih mah paling. Jadi kayak kita berdua ya, apa tadi aku lupa. Iya, menyepakati. Jadi quality time-nya itu, jadi quality time itu yang ritualnya tidak pernah berubah dari sebelum punya anak sampai dengan sekarang ya, pasti kita selalu menyempatkan untuk nonton bareng di rumah ya. Gitu. Ya pokoknya kalau sebelum Covid ya biasanya pergi terus nonton di bioskop. Tapi kan kalau sekarang semenjak pandemi ini biasanya di rumah biasa makan bareng berdua, nonton berdua gitu. Resmi menikah sejak tahun 2019 dan sudah dikaruniai seorang gadis kecil yang sangat cantik, kini kesibukan Yuanita Kristiani sebagai seorang presenter nampaknya sudah semakin berkurang dan lebih fokus untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Melihat sang anak yang hingga sampai saat ini terus bertumbuh, Yuanita Kristiani pun turut memberikan update seputar putri sematawayangnya tersebut. Lantas benarkah Yunita dan suami sedang mempersiapkan program hamil untuk anak kedua mereka? Kalau aku sama suami itu sekarang sepakatnya itu kita tunggu sampai Arielanya minta. Kalau Arielanya minta, mami, papi, Ariela mau baby gitu kan, Ariela mau adik gitu kan, oke gitu. Tapi karena kalau maksudnya aku pikir kalau Ariela sudah mengerti konsep punya adik, rasanya sih nggak akan terlalu sulit untuk membuat dia itu lebih mengerti gitu loh. Artinya kan namanya anak Ariela kan dia ini kan sendiri gitu, dia kan di rumah ini jadi matahari lah ibaratnya gitu kan. Dia takut, nah kalau tiba-tiba aku nanti hamil,
dan dia belum ngerti konsep adik, dia jadi menolak kehadiran ini anak gitu loh. Jadi respon pertama aku takut dia tuh nolak dulu, nggak mau dulu gitu. Jadi aku pikir at least mungkin aku mau harus mengajarkan dia, atau at least dia harus mengenal dulu nih apa gitu kan, supaya makanya kalau aku berharap dia mau sendiri, kan dia akan semangat banget tuh nunggu kelahiran si adiknya ini nanti gitu. Dulu sih ada Mbak, dulu waktu sebelum nikah itu kan maunya punya anaknya 2, habis itu juga jadi dia nanti jadinya 1,5 sampai 2 lah ada hamil lagi gitu kan, tapi ternyata tidak semudah itu ya Bun. Jadi ternyata ngurus anak itu tuh aduh, tantangannya itu luar biasa gitu loh. Jadi ya anak itu bukan cuma mengandung, habis itu dilahirin aja, tapi tanggung jawabnya itu yang ngerawat dia, membesarkan dia, mendidik dia. Mendidik itu juga banyak hal gitu kan, dari ngajarin dia bagaimana cara makan, bagaimana cara menggunakan toilet gitu kan, bagaimana cara mengenalkan tata krama, belum lagi belajar bicara. Banyak hal sih Mbak, jadi satu anak tuh juga sudah menguras tenaga yang luar biasa gitu loh. Jadi makanya kalau ditanya sekarang, dan karena aku orang ini perfection gitu, kayaknya kalaupun gue mau anak kedua, pertama mentalku harus siap dulu sih. Lucu Mbak, lucu, gemes, dia juga tumbuh kembangnya sangat baik. Terus apalagi ya, aktif banget, cerewet, juga banyak ngomong mamanya ya. terus rasa ingin tahu, waduh, itu serah dia aja deh gitu. Anaknya mau ya monggo, nanti saya cuma tinggal membantu dia mengarahkan saja. Terus perkembangan Ariela sih masih itu tumbuh kembangnya bagus, dia juga pinter anaknya gitu loh. Rasa ingin tahu juga tinggi, cuma ya memang PR terbesarnya adalah karena situasi pandemi seperti ini, aku tuh agak kesulitan buat dia itu bersosialisasi dengan banyak orang gitu loh, karena kan penuh ketakutan, kita was-was juga gitu kan, jadi ya itu tuh ketemu banyak orang tapi akunya takut gitu kan, jadi ya tantangannya di situ sih, situasi pandemi seperti ini, bagaimana caranya tetap membuat Ariela ini bisa tumbuh menjadi anak yang kalau maksudnya memiliki jiwa sosial tuh yang tinggi gitu loh. Kalau ketemu orang tuh jangan dikit-dikit takut gitu loh. Jadi ya mulai membiasakan dia lah untuk bersosialisasi gitu, ketemu dengan banyak orang. Ada Mbak, jadi waktu awal-awal sih. Jadi kalau misalkan gak usah itu, misalkan aku bawa dia jadwalnya imunisasi gitu kan. Misalkan aku bawa waktu di awal gitu, aku bawa dia ke rumah sakit. Baru sampai lobby gitu ya, atau ketemu sama security kan selalu ada yang nembak suhu dulu gitu kan, itu biasanya dia langsung nangis takut gitu kan, tapi makin kesini ini mulai dibiasain, akhirnya dia kita kasih pengertian gitu bahwa ya nggak apa-apa, bahwa manusia di dunia ini tuh bukan cuma mama papa mami papi doang gitu kan, tapi ada banyak orang di sini gitu loh. Jadi ya mulai dibiasain aja sih pelan-pelan. Sampai hari ini juga masih proses membuat itu lebih berani untuk berinteraksi dengan banyak orang.